أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Didoakan mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kita hidayah, rahmat dan ridhonya, memudahkan bagi kita memahami firman-firman-Nya dan memberi kita kekuatan kita dapat mengamalkannya dan mengikuti. Hari ini mari kita tentukan kajian kita pada hadis yang telah kita bicarakan dan merupakan hadis dikatakan yang paling jelas satu-satunya yang memberitahukan kepada kita tentang nihayatul yahud wa mustaqbalu baitil maqdis. Hadis yang dianggap satu hadis yang memberikan maklumat yang sangat nyata tentang nasib akhir kesudahan bangsa Yahudi dan masa depan Baitul Maqdis. The end of Jews dan the future of Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana nanti kesudahan bangsa Yahudi sekarang ini dan bagaimana nanti kesudahan Masjidil Aqsa. Hadis yang dianggap paling jelas memberikan maklumat ini, yakni hadis yang kita jadikan tajuk selama ini. Mari kita kaji lebih seksama lagi. Lihat hadisnya. Dalam nota itu hadis sahih Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Kitabnya telah kita baca, hari ini kita kaji secara detail insyaallah. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Walaupun dalam hadis ini Rasul SAW tidak menyatakan dengan jelas bila ia berlaku, dan itu memang tidak menjadi gaya bahasa agama Quran atau hadis. Perkara-perkara besar yang Quran janjikan atau hari zakat itu biasanya memang tidak disebutkan tentang bila ia berlaku, masa tepatnya. Ya, contoh kematian, Allah hanya beritahu kita benda itu pasti, masanya kamu jangan tanya, banyak gitu. Aku yang tahu. Kiamat itu benda yang pasti, dan Allah kata awak tak payah hidup, itu rahasia aku. Cendulah tentang kebinaan nasib akhir Yahudi
dan nasib juga Baitul Maqdis. Itu pasti nanti seperti mana Allah ceritakan. Tapi tentang bila, itu kita tak payah ikut campur. Itu pertama yang kita kena faham. Baik, saya bagikan hadisnya. Lalu pernah kita baca sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, baginda bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahuda, sehingga kaum muslimin keseluruhannya, bukan ikut bangsa, bukan ikut suku, tapi ikut agama, seluruh orang yang beragama Islam berperang dengan Yahudi. Di situ gunakan kalimah yuqatilu, bukan qatala. Maknanya masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Kalau sekarang ini namanya mungkin belum berperang karena hanya satu pihak yang sangat kuat melancarkan serangan kepada pihak yang lebih lemah, sehingga yang diserang tak mampu. Jangankan nak mengalahkan, mempertahankan itu tak mampu. Ini belum muqatalah. Nabi gunakan istilah muqatalah. Pertama menunjukkan ada dua kumpulan yang mempunyai kekuatan dan masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain. Itu satu. Jadi nampaknya berlaku sekarang belum tepat kalau kita katakan apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Ya, yang Nabi ini nampaknya belum sesuai kalau dikaitkan dengan peperangan Zionis dengan sebahagian orang Islam. Belum. Karena Nabi tak kata sebagian Muslim, tapi seluruh Muslim. Dan nampaknya yang dibantai oleh Yahudi, ia hanya orang Muslim di Gaza. Orang Arab senyum-senyum, bahkan boleh berpesta hari-hari. Di mananya belum berlaku dan ini ya, kalau ya perhatikan dia punya kalimat ya. Karena dalam memahami bahasa Arab ini kita kena paham betul sirah atau bentuk kalimat yang digunakan. Nah, di sini gunakan dalam bahasa Arab dengan tafa'ala, ini maknanya berbisa. Ya, ini adalah qatala. Yang ini kalau fa'ala tafa'ala, qatala qatala. Nilai qatala ini sama dengan yang ini, sama dengan qatala saja. Hanya dilakukan oleh satu pihak. Jadi katalah membantai B habis-habisan. Itu qatala. Jadi tak seimbang langsung. Tapi kalau A dan B, A versus B, dan masing-masing punya kekuatan yang hampir seimbang, boleh katakan memang pertandingan yang adil lah, sama-sama kuat, berusaha untuk mengalahkan seorang menyerang pun, itu namanya qatala. Di sini Nabi gunakan apa? Qatala atau taqatala? Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu. Tapi di sini memberi maksud qatala sama dengan taqatala. Sebab ada qatala yang maknanya sama dengan qatala saja. Fa'ala maknanya sama dengan fa'ala. Tapi ada juga fa'ala maknanya sama dengan fa'ala. Jadi di sini menunjukkan bila sudah berlaku peperangan yang saling serang menyerang, mana sama-sama kuat, sama-sama bercita-cita mengalahkan yang lain antara seluruh umat Islam dengan Yahudi. Jadi kalau kita katakan yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini yang berlaku sekarang, belum nampaknya. Belum.
Sebab yang merangi lawan Yahudi hanya orang Palestin. Kita hanya berdoa hari-hari. Berdoa pun ada sampai Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, dan doanya kadang ada yang tak masuk akal. Doanya kadang ada yang tak masuk akal. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, masalah ya Allah, pastikanlah ya Allah, pilot-pilot fighter jet mereka itu mengantuk, dia berlambung, tak masuk akal. Berikanlah ya Allah penyakit ke yang tahu kena stroke ke, nyanyuk ke, itu kan tak masuk akal. Fayaqtuluhumul muslimun. Nah, ini menariknya. Ya, fayaqtuluhumul muslimun. Kedua dari ini ya. Jadi di sini antara orang Muslim, ya, bisa Yahudi. Kota yang sini untuk yang sini. Kemudian nanti fayaqtulu si Muslim membunuh Yahudi. Bermakna Muslim waktu itu, peperangan itu Muslim sebagai subjek, sebagai pemenangnya. Sementara Yahudi yang dibunuh, yang dikalahkannya. Inilah kalimat ini lah. Perkataan ini yang maklumat yang itu tepat sekali. Peperangan itu tentu memakan masa yang tidak sekejap. Masa itu. Tapi akhirnya si Muslimlah yang berjaya menang, kemenangan. Yang dia membunuh, fayaqtul itu membunuh. Hum mereka Yahudi, al-muslimun orang-orang Muslim. Dan Allah tak beritahu Muslim bangsa apa, kisah warna kulit apa, kisah ini kerja Allah. Sehingga jumlah Yahudi waktu itu yang terselamat sikit, yang tidak terbunuh secara serta-merta sikit. Berselera lari lintang kukang sana hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajari. Sehingga Yahudi bersembunyi. Ikhtabah itu menyuruh dari belakang batu atau belakang pohon pokok. Nyuruh mana cari perlindungan. Dah tak mampu nak melakukan keserangan, nak menyerah kalah tak mau, nak melawan dah tak mampu. Maka saat itu mereka akan mencari tempat perlindungan, walaupun tempat itu sebenarnya sangat rapuh. Hadis diriwayatkan tempat perlindungan mereka nanti suatu hari sangat rapuh. Ya hanya nyorok belakang batu. Cuma berani. Sedang kalau orang dikejar sama rimau nyorok belakang batu pun rimau kata, ya kalau orang dikejar rimau yang kelaparan, lalu orang tu lari nyuruh belakang pokok, limau pun gelap kan. Dia ingat selamat macam. Jadi menurutkan di sini Nabi tahu saat itu Yahudi sudah tidak ada lagi bangsa yang dapat melindungi keselamatan diri mereka, sehingga mereka cari perlindungan sangat-sangat rapuh, yakni batu dan kayu. Itu maksudnya. Sekarang belum. Ini belum. Sekarang belum ini. Itu pun bukan seluruh Yahudi. Di situ hanya sebagian mereka yang tidak atau yang belum terbunuh serta merta. Jadi masih menyelamatkanlah. Yang lain dah dibunuh dah. Malangnya makhluk Allah yang selama ini dianggap tidak bernyawa, makhluk Allah yang selama ini dianggap mati, tidak berakal, batu dan kayu yang Yahudi jadikan tempat perlindungan untuk melindungi, itu pun enggan melindunginya. Tidak mau melindungi mereka, tidak mau dijadikan pelindung mereka. Sebaliknya mereka memberi maklumat pada orang mukmin. Jadi batu dan kayu pun berpihak kepada orang Muslim. Bayangkan. Fayaqul, lalu batu dan kayu itu pokok itu berkata, al-hajaru wasyajaru. Ya Muslim, ya Abdullah. Ini kalimat ini yang perlu dimengerti betul. Yang dipanggil bukan ya Arab, bukan. Ya Palestiniun, bukan.
Ya Jordonia, bukan ya Melayu, bukan. Ya Muslim. Menunjukkan waktu itu memang ada Islam. Peperangan waktu itu bukan atas nama bangsa, bukan karena kepentingan apa namanya bahasa, suku, kuat, tapi kepentingan agama. Itu satu. Makanya selagi orang mukmin hari ini berperang dengan Yahudi yang menindasnya, tapi nawaitu dia masih dalam bentuk kepentingan dunia, kepentingan bangsa, nampaknya tak akan menang. Yang kedua, ya Abdullah. Itu lagi dalam tuh. Baik, menurut pahaman jemaah sekalian, setakat inilah mana agak-agak yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih tinggi makom seseorang. Dia itu mencapai makom Muslim atau makom Abdullah yang lebih tinggi. Dari mana tahu? Muslim maknanya orang yang berserah diri kan. Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangkan. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali wa antum muslimun. Dalam keadaan kamu sebagai orang muslim. Karena tinggi sekali itu. Muslim. Tapi ini ya Abdullah. Dari mana lebih tinggi? Dari segi manzilah. Manzilah itu kedudukan. Muslim atau Abdullah? Hamba. Makom hamba itu paling tinggi sekali. Tidak ada makom seorang manusia hamba di depan Allah yang lebih tinggi daripada makom ubudiyah. Sehingga bukan sekedar Muslim ini, tapi Muslim yang sudah diiktiraf ubudiyahnya. Ubudiyah mananya kehambaannya. Ingat dulu yang kita telah pelajari dalam tafsir surah Al-Fatihah. Syarat untuk seseorang itu mencapai makom hamba ubudiyah ada berapa? Ada? Ya itu, ya ada itu. Satu, dua, tiga. Nah ya itu. Dah dulu dalam tafsir iya kena na'budu wa kena sa'in. Saya masih ingat tuh, dia kena pelajari sama. Ingat ya, makom hamba ubudiyah maksudnya. Itu makom tertinggi seorang makhluk di hadapan Allah. Tidak ada lebih tinggi lagi. Dan tinggal saya tunjukkan ayat-ayat ini. Dan syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang makhluk adalah manusia, kita untuk mendapatkan makom ini, ada 3 syarat. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang sudah lupa, yang belum tahu, yang sedang yang lepas lupa, yang belum tahu, yang sedang belum paham. Jadi makom hamba, Abdul ya, Abdul itu hamba. Sifat kehambaan dalam bahasanya Abdul itu kita hamba. Sifat kehambaannya bahasanya berapa? Sifat kehambaan. Predikat kehambaan ubudiyah. Ini sifatnya ubudiyah. Ini orangnya kita. Semua manusia, semua makhluk itu abdul kepada Allah. Betul kan? Fir'aun abdul kepada Allah bukan? Fir'aun. Abdul. Fir'aun abdul. Setan pun abdul.
Tapi tidak semua abdul itu telah mencapai maqam ubudiyah. Gitu lah. Ya. Ya, untuk mendapatkan maqam ubudiyah dari maqam yang paling tinggi pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yakni tidak melihat. Saya terjemah Melayu aja, jadi tak payah Arabnya panjang tak nanti dibelayukan juga. Jadi terjemahan bahasa ringkasnya, tidak melihat apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Itu satu. Kalau kita ingin maqam tertinggi, yang jadi pilihan Allah yang akan terpilih jadi tentara Allah yang boleh mengalahkan apa saja musuh dengan teknologi tercanggih sekalipun. Si mukmin tadi, hamba Allah tadi, pertama, dalam dirinya, prinsip dunia ini tidak melihat apa yang ada pada dirinya sebagai miliknya. Apa maksudnya kayak gitu? Semua datang pada Allah, Ustaz. Maknanya hamba itu telah benar-benar, orang itu telah benar-benar memahami rahasia, lalu pernah kita pelajari. Asrarul hawqalah dan asrarul istijab. Ada yang masih ingat? Dulu kita telah pelajari asrarul hawqalah, rahasia kalimat la haula wala quwata illa billah, wa asrarul istijab, dan rahasia kalimat inna lillah Wa inna ilaihi. apa teman? Apa dua apa? Apa rahasia la haula wala quwata billah dan apa rahasia inna lillah? Apa yang bila kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang pengajaran kita dapat? Semuanya milik Allah, semuanya dari Allah, semuanya akan kembali pada Allah. Jadi apa yang kita miliki? Tak ada. Tak ada. Kemudian kita kata la haula wala quwata billah, maknanya kita lemah selemah-lemahnya. Akui itu. Hatta ketika kita boleh berjalan pun itu karena pertolongan Allah. Hatta ketika kita berjaya mencapai cita-cita, itu pun pertolongan Allah. Dan apa yang kita dapat, itu pun milik Allah daripada Allah. Dan nanti Allah akan ambil. Sehingga apabila suatu hari nanti Allah akan ambil apa yang dimilikinya, kita tidak merasa Kecewa. tidak merasa kehilangan. Kenapa tidak merasa kehilangan? Kan kita punya, kita tak milik. Karena selama ini kita tidak merasa memiliki. Orang seperti ini pasti bebas daripada riya, bebas daripada ujub, bebas dari takasur. Orang ujub, orang takasur kan merasa itu anaknya, tengok nih. Kalau masih selagi itu, ubudiyah masih jauh. Hatta ketika orang itu katalah boleh sampai ke bulan sekalipun, kan? Itu karena pertolongan Allah. Dia tidak akan membuat dia angkuh dan sombong. Itu syarat pertama. Tapi sekarang ya belum ada. Memang tidak mudah, susah. Jangankan punya teknologi, punya ilmu hingga boleh duduk di bulan, buat kenduri di bulan. Ini mungkin baru buat kenduri di atas pokok itu pun bangganya luar biasa. Kalau bukan saya tak mampu nih. Bukan senang. Kenapa tiba-tiba mengklaim itu? Karena dia jauh daripada syarat pertama, sudah jauh. Baik, salah menjadi contoh ya. Yang pertama ini ayatnya, coba jangan lihat. Kita ingin mendalami tentara Allah yang boleh menghancurkan, menamatkan riwayat Yahudi di dunia, yang boleh menguburkan Yahudi hidup-hidup istilahnya. Ini Kak Karwi, dia ini Muslim yang telah mencapai Tingkat ubudiyah. Syarat pertama tadi sudah tidak melihat apa yang dilakukan sebagai miliknya. Semua daripada Allah. Sehingga bila dah seperti itu, la haula wala quwwata illa billah, angkuh, tak ada. Apa nih sombongkan? Dia tak punya apa-apa. Apa yang diujubkan? Dia tidak la haula wala quwwata illa billah.
Apa yang membuat dia takasur, angkuh dan sombong? Sedang semuanya milik Allah. Itu luar biasa. Dan bila kita makom situ, justru kita diangkat sangat tinggi oleh Allah. Orang yang merasa lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat, justru saat itulah Allah akan bagi dia kekuatan. Sebenarnya orang yang merasa kuat, saat itu Allah akan lemahkan dia. Itulah hadis Nabi. Man khada lillahi, siapa yang menunduk, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, rafa'ahullah. Allah akan angkat. Boleh kan? Kalau kita ingin diangkat oleh derajat kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Merasa kotor di hadapan Allah yang Maha Suci. Merasa fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya. Merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Berilmu. Justru ketika kita merasa itu, nanti Allah tinggikan kita. Jangan merasa kaya di hadapan Allah. Jangan merasa pandai. Jangan merasa suci. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampun padamu, ya Allah, ampunkanlah dosa kamu, ya Allah, jika ada, tapi saya rasa tak ada, itu tidak dosa. Ini manusia aku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku jika ada. Sebab hambamu yang yakin tak ada dosa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, ya Allah, pada hambamu ini. Jika kau tambahkan ilmu, hambamu akan tambah syukur, ya Allah. Tapi jika tidak pun tak apa, hambamu sudah profesor. Itu ngasem punya orang. Mungkin tidak diucapkan, tapi bila terlintas dalam hati, habis. Ustaz orang je yang boleh pas. Ya, dan memang itu kewajiban. Saya kata ini susah tapi mulia. Karena ajaran Nabi itu, ajaran Islam itu di situlah hakikat dia. Islam bukan hanya amalan-amalan zahir. Islam bukan hanya make up luaran. Kalau Islam itu hanya make up luaran, Allahu Akbar. Make upnya luar biasa, bajunya branded, tapi jantungnya gelubang. Oh, nilai dia. Bukan main, tapi nilai rumahnya. Jantungnya gelubang. Ya, saya tunjukkan cara pertama. Coba jangan lihat surah Al-Furqan. Orang yang situ pasti peluang untuk angkuh tak ada, peluang untuk sombong tak ada, bangga tak ada, riak tak ada, ujub jauh sekali. Dan itu makam yang tertinggi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63. Ada kan ibadah rahmannya? Apa makna ibadah rahman? Jadi kalau ibadah rahman ini merujuk pada sebuah manusia atau orang manusia tertentu ya? Tertentu. Salah kata. Ibadur Rahman, mana hamba-hamba Allah yang maha mengasihi. Ini merujuk pada semua manusia atau orang tertentu ya? Orang tertentu. Dari mana tahu? Ibadah. Abdul. Ibad jangan diberi abdun. Ya. Kan? Jangan diberi abdun, jadi hamba-hamba kepada Ar-Rahman. Betul kan? Jadi kalimat ini merujuk pada semua manusia, Muslim, kafir, atau semua Muslim, atau orang tertentu saja. Orang yang tertentu yang dia mereka berjalan. Tertentu, tadi kan saya katakan. Kalau Allah kalau sebut Abdul itu termasuk siapa? Kalau Abdul? Semua, termasuk jin, termasuk iblis. Tapi kalau disebut Abdullah, mana punya ubudiyah kan? Itu semua atau hanya yang tertentu ya? Tertentu kan? Jadi jumlahnya mana lebih ramai? Abdul atau Ibadullah? Yang lebih ramai jumlahnya Abdul, Ibad atau Ibadur Rahman? Ibadur Rahman sedikit. Karena mesti memenuhi syarat. Kalau tak syarat ini tak ada,
hanya bergerak Abdul saja, mah. Abdul. Oh, Abdul Ustaz. Iya, kata Iblis pun Abdul. Fir'aun itu Abdul. Tapi yang diakui oleh Allah kehambaan dirinya, itu nama ibadullah, ibadur rahman. Karena mereka sudah mencapai tingkat Ubudiyah. ya, ini satu di antara caranya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu aja. Dan hamba-hamba kepada Ar-Rahman, maknanya hamba Allah yang Allah telah iktiraf kehambaannya. Itulah maksudnya. Bukan hanya hamba karena ia dicipta. Dia ciptaan Allah, jadi manusia, dan Allah telah akui kehambaannya, ubudiyahnya. Sifatnya, cirinya pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apa itu? Orang yang mereka berjalan di bumi, Mereka yamshun mereka berjalan 'alal ardi atas bumi haunan. merendah diri, Haunan, rendah diri, maknanya sopan santun, sopan bin santun, rendah diri. Lawannya berjalan atas bumi haunan, lawan dia mereka berjalan atas bumi ngingkang, jalan ngingkang. Baik, di sini saya sampaikan jemaah sekalian, coba perhati betul-betul. Di sini ada kalimat yang alal ardi, alal. ayam syu'ala. Dalam ayat yang lain, fil ardi. Ya. Betul? Ya. Yang ini coba itu jangan ditutup dulu ya, itu bagi tanda. Sekarang saya tunjukkan yang lain digunakan fil ardi. Bukan alal ardi, tapi Fil ardi. fil ardi. Apa maknanya itu? Kalau fil ardi apa maknanya? Itu atas atau dalam. Coba jangan lihat surah Al-Ankabut contohnya. Banyak ya contohnya, tapi yang itu jangan tutup dulu ya. Ya. Kita nak buat perbandingan. Sebagai kajian, jadi kajian itu kena macam itu. Ini tadabbur. Yang saya menggunakan istilah di mana ini namanya ngopi. Jadi kalau kata kalau ngopi biar pekan. Baca biar banyak-banyak. Berjalan biar jauh. Ngopi biar pekat. Kalau ngopi tak pekat nanti apa dapat? Jadi belajar itu biar ya begitulah betul. Dalam surah Al-Ankabut ayat 20 Wasiru fil ardi. di situ ada kalimat Wasiru fil ardi. fil Ardi. ardi, betul ya? Ya. Fil ardi. Dalam surah Al-Furqan tadi yang sunnah alal ardi, betul? Terjemahan Melayu apa? Fasiru fil ardi, berjalanlah kamu Jalan kamu di bumi. di bumi. Walaupun di sini Saro Yasiru ya, tadi Masa Yamsi itu ada makna lain. Saro Yasiru berjalan, Masa Yamsi berjalan, itu bahasa Melayu, tapi ada makna lain. Tak apa, bukan itu kajian kita. Kajian kita pada kalimat fil ardi dan alal ardi. Terjemahan Melayu apa? Kalau fil ardi? Di muka bumi. Betul. Kalau alal ardi tadi? Atas. Itu kalau tanya Dewan Bahasa Indonesia apa bisanya ya? Ada beza. Wahid Dewan Bahasa dan Pustaka, apa beza berjalan di muka bumi dan di atas bumi? Muka bumi. Ada beza kan? Fil arti dan dalam terjemahan Melayu. Ya apa bezanya kalau fil arti dengan bahasa Melayu?
Tak, ini bukan Saroya Siru. Itu beda Saroya Siru dengan Masayam Si. Ini fi dan ala tuh. Yang kajian kita pada fi adi dan ala adi, bukan ya Saroya Siru dan ya Masayam Si. Memang Masayam Si dengan Saroya Siru berbeza, tapi bukan itu kajian kita. Kajian kita ini. Sebab ini poin dia. Apa dalam bahasa Melayu kalau fil ardi maknanya di bumi, ala ardi apa? Lalu apa bisa ini? Di dalam. Di dalam maknanya. Laut. Jadi mana hamba-hamba itu apa berjalan kamu dalam perut bumi, macam cacing lah, macam ular. Oke lah, dalam bahasa Melayu kita berjalan ini di bumi atau di atas bumi dalam bahasa Melayu yang betul. Kajian Melayu standar sastra bukan pasar. Di atas bumi. BM yang standar yang boleh lulus SPM. Tak tahu Ustaz. Berjalan Atas bumi. di atas atau di bumi. Jadi kalau di bumi bahasa Arabnya yang mana? Fil ardi. Ya. Jadi kalau arti terjemah Melayu apa sih itu? Itulah susahnya bahasa Melayu bila kita nak memahami Al-Quran. Sebab itu selalu katakan jangan tergantung pada terjemahannya. Untuk sementara terjemahan itu masuk almari dulu, kunci rapat-rapat dulu. Kalau kita ingin paham lah, tumpukan pada bahasa Arabnya. Itu syarat pertama. Bukan kita meremehkan terjemahan, tidak. Terjemahan memang tidak salah. Hanya karena kita ini tidak punya vocab yang cukup untuk alih bahasakan bahasa Arab. Sehingga ya mau tamus mau di aja deh. Karena kita tak ada kalimat yang tepat. Sementara dalam bahasa Arab, ala dan fi itu beza. Fi maknanya apa tadi? Kalau fi? Di kan? Di dalam kan? Ya. Mana di atas. Fi. Fi ini membawa mana ihata. Ihata itu maknanya meliputi. Jadi kita berada dalam ruang lingkup bumi. Kita masih berada di kawasan bumi. Itu namanya fi. Sementara Allah itu bermakna istilah. Saya yakin kita pasti akan bingung mencari kalimat bahasa Melayu karena tidak ada. Sebab itu tak payah memaksa diri cari bahasa Melayu. Istilah itu membawa mana? Atas, maknanya bukan di tapi di luar. Paham? Kalau Allah itu di atas, maknanya di luar. Contoh, kalau kita kata umpamanya, awak tinggal di mana? Saya tinggal di Petaling Jaya. Maknanya betul. Kita tinggal di kawasan Petaling. Konflik itu tak kira di tepi ke di tengah ke di apa kesempatan itu fi apa. Tapi kalau ini bahasa muda ya, apa tinggal saya tinggal di ala Petaling Jaya. Mana kita sudah tinggal di luar kawasan. Itu maksudnya. Jadi kalau fi Petaling Jaya kita tinggal di area teritori PJ. Tapi kalau ala maknanya kita sudah berada di luarnya, di Pucung ke di Salam. Nah, bila Allah kata berjalan di bumi, mana orang itu berjalan masih dalam kawasan bumi. ruang apa? Bumi. Kalau ala mana berjalan sudah di luar kawasan bumi. Nah, sekarang inilah ayat Taunah yang luar biasa. Abad 20 baru ditemukan. Bumi kita, yang sekalian, kan bumi kita bulat ya, masa muda ya, bulat. Tahu tak yang sekarang atmosfer bumi, bumi ada selimut, betul? Ada selimut, namanya atmosfer. Yang menyelimuti ada 7 lapis.
Mulai kita troposfera hingga exosfera. Ini ruang atau udara yang menjadi sirkuit yang ada di udara. Pertanyaan saya, ketika bumi berotasi, pusing kan 24 jam satu kali pusingnya, agak-agak atmosfer ini ikut pusing atau tidak? Dulu Ciwajo bilang tentang Tidak ada. perlu tak belajar ekonomi. Atmosfer ikut pusing atau tidak? Udara. Ikut, kalau tidak ikut pusing, jangan masa bayangkan. Udara di sini diam, sementara bumi berpusing dengan kelajuan 1663 lebih kurang kilometer sejam. Bumi berpusing di khatulistiwa 1000 batu lebih kurang, sementara udara yang menyelimuti tidak apa? Apa yang berlaku? Angin dengan kelajuan seperti itu, dan kita akan disapu habis. Contohnya, kita naik kapal terbang, udara dalam kapal terbang ikut terbang atau tidak? Ikut tidak? Ikut. Sebab itu kita satukan benda pasti, tapi udara yang di luar kapal terbang ikut bergerak atau tidak? Tidak. Sebab itu kalau kita campakkan keluar, itu contoh yang real yang betul-betul sangat-sangat mendapati kaidah fisik. Nah, jadi jika bumi tidak ikut berpusing, biar udara tidak berpusing, akan berlaku terjadi ribut yang luar biasa. Jadi ketika bumi berpusing, atmosfer pun ikut berpusing. Karena ikut pusing dan pusing itu kita tahu bumi punya gravity. Namanya energi graviton. Orang panggil gravity. Nama energi itu graviton. Kan menarik kan? Ya. Berapa jauh katanya? Berapa jauh? Gravity bumi di atas muka bumi. Kalau bumi di sini akhirnya berapa jauh? Hingga Menarik. agaknya. Ada hak atau tidak? Agaknya gravity ini ada haknya atau tidak ada haknya. Sehingga sejauh manapun orang tinggalkan bumi, kalau jatuh masih ke bumi. Tidak kan? Pasti ada haknya. Pasti ada limitnya dan orang akan berada di luar gravity bumi. Sehingga bila ia jatuh tidak lagi ke bumi karena di situ sudah tidak ada gravity bumi, jatuh ke lain. Dia coba angkasa lepas dulu. Kan angkasa lepas, bila nak keluar angkasa kan pertama mesti dari bumi 1, 2, 7 kali kalau tidak salah challenge itu. Dan mimpinya bukan makin jauh, makin lebar, makin. Bila dia sudah merasa di luar gitu, baru meluncur ke tempat yang dituju. Jadi tak boleh angkasa lepas itu terus menuju ke bulan, wah akan sampai tak mampu nak membebaskan dia berat. Nah, bila Allah kata fil ardi, mana pergerakan makhluk itu masih di bawah gravity bumi, karena gravity bumi itu masih di bumi. Kita naik kereta, kita berjalan, kita naik kapal terbang alal ardi atau fil ardi? Kapal terbang. Kapal terbang. Fil ardi, karena katanya kalau jatuh masih ke Bumi. Mana-mana benda yang bila jatuh masih ke bumi, mana benda itu masih fil ardi. Kapal terbang dengan ketinggian 12 km. Jatuhnya pasti ke bumi. Mana walaupun dia berada 12 km atau area yang paling tinggi ya mungkin dalam 13 km, dia masih terbang fil ardi. Kalau alal ardi, kapal terbang tak mungkin. Kapal terbang penumpang inilah yang boleh bergerak di alam artinya di luar gravity bumi, ya hanya kapal pesawat angkasa lepas. Mana bila orang sudah sampai di bulan di mana, itu mana dia berjalannya bukan di bumi tapi alal ardi. Pertanyaannya agak-agak
Ilmu mana yang lebih tinggi? Ilmu yang membolehkan kita berjalan di bumi atau ilmu yang membolehkan kita berjalan di atas bumi? Yang Allah lebih tinggi kan? Lebih susah kan? Buat kapal terbang memang susah bagi yang tak tahu, tapi lebih mudah daripada buat kapal angkasa lepas. Betul kan? Jadi kalau orang yang menguasai ilmu yang dia berjalan di bumi, hebat atau hebat? Belum lagi hebat. Hebat atau tak hebat? Hebat. Orang yang menguasai ilmu yang boleh memberikan dia terbang di atas bumi, Lagi hebat. hebat. Lagi hebat. Lebih hebat. sungguh pun ia lebih hebat, bahkan paling hebat, tapi dia haunan. Apa maknanya? Pinang. Apa haunan tadi? Sombong. Rendah diri, tak akan bongkar. Itulah hamba Allah. Semakin tinggi pencapaiannya, rupanya bukan makin jalan ningkan, makin karena dia tahu mampu terbang setinggi itu karena pertolongan Allah, ilmunya pemberian Allah, la haula wala quwata illa. Jadi ayat ini luar biasa nih. Sedang biasanya jangankan boleh berjalan di luar angkasa, boleh buat pesta di luar angkasa, baru buat pesta di pulau terpencil dunia pun angkuhnya luar biasa. Baru naik panjat gunung Himalaya pun, sombongnya luar biasa. Allah menyatakan, hambaku yang betul-betul aku sayang, yang sudah sampai makom ubudiyah, dia bukan sekadar boleh panjat Himalaya, dia boleh sudah tidur, berambil cuti di mari, tapi dia tetap tunduk padaku, merasa lemah dia padaku. Itulah kehambaan. Jangankan dia hanya punya uang sedikit ini sudah angkuh, ini memiliki 6 pulau pun dia tetap, dan tidak mudah. Tidak mudah orang menjadi hamba ketika nikmat Allah yang Allah berikan semakin banyak. Itu syarat pertama kalau kita ingin. Seperti Nabi Sulaiman itu hamba Allah, walaupun kaya raya. Zulkarnain, walaupun dia seorang ilmuwan, dia hamba Allah. Ya orang-orang macam Zulkarnain itulah yang lain paling ya Muslim ya ibadah Allah. Jadi ini kaitannya dengan sikap sebenarnya. Allah menyuruh kita berusaha agar berjaya. Tapi bagaimana sikap kita bila Allah telah berikan kita kejayaan? Membuat kita makin bengkak, membengkak, atau justru makin merasa, oh, ini syarat pertama. Tidak melihat apa yang di tangannya sebagai miliknya. Atau dalam bahasa yang telah kita pelajari, syarat untuk jadi hamba Allah di agama yakni dia telah menghayati dan mengamalkan rahasia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan rahasia la haula wala quwata illa billah. Sehingga orang ini walaupun mungkin sudah buat rumah di bulan, dia tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sujudnya mungkin lebih kusuk daripada yang di bumi. Bukan malah tak mau sujud. Takutnya kepada Allah mungkin akan lebih berbanding mereka yang sedang sujud di depan Ka'bah. Karena apa? Karena bagaimana aku tidak sujud pada Allah, sedangkan nikmat yang Allah berikan pada aku jauh lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan pada saudaraku di bumi. Semakin tambah nikmat, semakin membuat dia takut jika tidak bertambah takutnya dan khusyuknya. Ini syarat pertama. Kaitannya dengan sikap ya. Jadi tak nampak di luar. Sebab kalau tidak ada jamaah sekalian, ya Islam akhirnya jadi make up luaran ini. Cantik, bajunya cantik, make upnya tebal, bajunya cantik, tapi jantung berlubang, paru-parunya tinggal sebelah. Paru tinggal sebelah, hatinya pun dah jadi pakai petri. Tulangnya pun tukar jadi kayu. Besi. Siap. Syarat kedua, ini syarat pertama. Syarat kedua,
dalam terjemahan Melayu, tidak memastikan dirinya melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali dengan izinnya atau kehendaknya. Nya, N-nya besar. Maknanya kehendak Allah lah. Syarat kedua Tidak memastikan dirinya dirinya melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali dengan izinnya atau kehendaknya. Nya Allah maksudnya. Dalam mengamalkannya, setiap kali nak buat apa saya pada masa depan, petang nanti ke besok ke nak jumpa ke, sentiasa kata insya Allah. Tak pernah meyakini benda itu pasti. You minum obat ni pasti sembuh. Hamba tak akan kata begitu. Walaupun dia sudah melakukan langkah kerja 2+2, dia sudah buat langkah kerja, usahanya 2+2. Tapi dia kata, okeylah, lakukanlah langkah kerja 2+2. Insya Allah nanti hasilnya 4. Dia takkan pasti. Tak ada. You makanlah, pasti kenyang. Tidak, insya Allah kenyang. Sebab kenyang atau tidak itu bukan kerja kita itu. Coba kamu esok jumpa dia, buat apa yang betul-betul, dan kamu minta dia, pasti dia tolong awak. Jangan sekali-kali menggunakan kalimah pasti sebagai orang mukmin yang ingin naik makamnya pada hamba. Katakan insya Allah. Maknanya semuanya berlaku atau tidak, berjaya atau tidak usaha kita itu bergantung pada kehendak Allah. Insya Allah. Jangankan kita, Nabi pun ditegur tak baca insya Allah. Nabi Sulaiman ditegur tak baca insya Allah. Tapi sekarang ini insya Allah ini macam apa ya? insya Allah. Sekarang insya Allah, kalau bahasa saya lah, penggunaan insya Allah sekarang ini sudah macam kehilangan makna filosofinya. Karena bila sebut insya Allah, kita yang orang yang menyebut yakin yang katalah minggu depan datang rumah saya jumpa insya Allah. Yang kata insya Allah itu maknanya dia Pasti kata. maknanya apa namanya? Bukan tak pasti. Dia sudah punya alasan untuk tidak datang karena kan sudah insya Allah. Yang menjemput pula karena dia pasti datang, dia insya Allah. Macam mana dia kata insya Allah dan tak datang. Jadi berapa cawan yang kau datang? Ya 10 dah. So dia tak datang. Sekali kawan tu datang pula. Tak kejut kata setiwa rumah. Mana awak datang? Saya datang hanya 10. Awak kan kata insya Allah. Kata yang menjemput pun jika orang kata insya Allah mana tak datang. Itulah makna insya Allah sudah kehilangan makna filosofinya. Sepatutnya yang bercakap ke atau orang yang mendengar ke yakin makna filosofi insya Allah itu semua itu berlaku atau tidak bergantung pada Allah itu satu. Sementara yang mengucapkan insya Allah tidak boleh duduk menunggu nasib, mesti berusaha. Kalau dia kata terima jemputan dan datang, berusaha untuk datang. Datang sampai betul dah tak ada ruang yang belum dilakukan. Bila tiba masa nak pergi juga pakai dasar kereta, katalah kereta pula dah bunyi, dah nak pergi kan, tiba-tiba gate tak boleh buka kerana blackout. Ya apa boleh keluar, tak boleh keluar, tak boleh. Allah tak boleh. Minta maaf lah, saya tak boleh datang lah. Allah tak kehendaki. Saya sebenarnya sudah start kereta dah mandi dah. Nah itu makna insya Allah tu. Jangan kita insya Allah dari awal-awal apa ini dah insya Allah. Jadi nanti kalau orang kata, kenapa tak datang? Lah, kan dah kata insya Allah. Inilah betul-betul kesilapan umat Islam hari ini. Wah insya Allah tu makanan kedudukan yang Tuhan sangat-sangat penting. Dalam hadis Nabi sangat penting. Tapi pengamalannya ya macam tak ada. Suka suka hati je.
Ada satu cerita, ini kisah benar ya. Cerita ini zaman saya sendiri. Dia usahawan, dia ada kilang. Dan kilang ini ya apa namanya kaitan dengan inilah buat spare part proton, bidang proton lah. So kilangnya banyak pekerjaannya. Ya karena kilang pasti adalah apa namanya pembuangan apa sisa-sisa yang mungkin boleh mencemar alam sekitar kan. Jadi memang betul pun contoh. Ya, pengen kita datang, ya, siasatan dan dia pergi bersalah. Bersalah, pergi mahkamah ya. Nah, sampai kesalahannya sama dan nanti akan didenda dari awal. Dia pun bahkan dia mengaku bersalah dan masalah dan tidak akan mengulangi dan jadi dalam keputusannya si hakim itu, oke, saya mahkamah putuskan, saya akan kepada Encik, terima kasih sudah mengaku salah, Encik kena denda dan mahkamah mengharapkan jangan sekali-kali Encik mengulangi perbuatan ini. Jadi jamaah saya ini, insya Allah yang arif kami tak akan buat. Apa kata hakim yang Melayu dan Muslim? Jangan kata insya Allah. Kata iya atau tidak. Iya pakai insya Allah saya tidak akan mengulangi. Jangan kata insya Allah. Kata iya atau tidak. Insya Allah pun tak laku di mahkamah. Yang dituduh Muslim, hakimnya Muslim. Mana betapa jahilnya lah. Sebab mungkin pahaman hakim dari hakim. Jika yang didakwa itu disalahin kata insya Allah mungkin mana tak akan buat dah. Barangkali. Dan yang kata insya Allah itu mungkin pahaman dia. Kalau nanti dia buat ulang lagi sekali, tak salah karena dah insya Allah. Itu benar dan insya Allah macam tak ada makna sama sekali. Wahai Quran betul-betul tegas dalam surah Kahfi ada kan. Dan ini banyak. Dan Nabi dalam hadis ada. Sedang itu syarat untuk membolehkan orang layak naik ke tingkat ubudiyah. Tidak memastikan dirinya melakukan perbuatan masyarakat kecuali dengan jadi insya Allah itu semacam kewajiban tak boleh tidak. Sebab tidak ada benda yang pasti. Ingat, yang berlaku minggu depan untuk kita lah ini. Semuanya bersifat mungkin. Kecuali Allah yang kata pasti. Contoh, mati. Nah itu mati itu jangan mati itu mungkin dia tidak. Jangan. Pasti Allah kata. Maknanya esok tuh kita untung ataupun rugi. Masih hidup atau sudah mati. Itu maksud saya. Esok pergi jumpa apa ya tengok jadi tengok saudara atau tidak. Gitulah. Sehat atau sakit. Sembuh atau tidak sembuh hari dia berubat. Itu semuanya hanya mungkin. Jika Allah kehendaki, jadilah. Kalau tidak, tidak. Jangan kata pasti. Itu tolong dielak menggunakan istilah pasti masa depan. Bagaimana caranya? Biasakan baca insya Allah. Adapun perkara yang dah berlaku, kita kata masya Allah. Kepada yang dah berlaku, kita kata masya Allah. Macam mana awak boleh datang ke sini macam ni luar kan susah. Hanya disebut, iyalah semua itu masya Allah karena Allah menghendaki, jangan insya Allah. Dan insya Allah itu untuk apa perbuatan atau yang akan, jangan yang sudah insya Allah. Cik dari mana cik? Oh saya datang daripada Kuala Selangor. Ya makan, dah makan belum tadi? Oh insya Allah sudah makan. Kawan sudah makan di Sungai Buloh kata insya Allah memang. Kalau sudah makan juga insya Allah macam mana? Apa diri kalau sudah makan? Benda itu sudah berlaku. Insya Allah itu benda yang belum makan. Insya Allah. Oh, saya Melayu insya Allah. Saya duduk di PJ insya Allah. Dah 60 tahun di situ masih bisa. Yang dah berlaku masya Allah. Yang akan insya Allah. Tidak nampak mudah, tapi tidak mudah untuk diamalkan secara konsisten. Iya.
Boleh, karena itu memuji Allah. Tapi kalau umpamanya kita takut akan menimbulkan ujub dalam diri kita, atau kita takut terpedaya dengan pujian orang pada kita, karena orang itu puji kita. Wih, hebat lah awak ni. Jarang dulu Wahab masa di kelas awak ni paling tercurut. Dan turun. Tapi itu Allah boleh perjanjian. Saya itu bangga. Tak ramai saya punya kawan macam awak. Awak betul-betul lah idola saya. Tak ramai orang macam awak. Kan orang puji kejar kita kan. Kalau kita takut, kita ujub. Kerana Ujian. katakan, Masya Allah la quwata illa billah. Tuh. Artinya, kita seakan bagi tahu kawan tadi. Kawan, kalau kamu melihat kelebihan pada diriku, yang patut kamu puji itu Allah. Karena semua ini kehendak Allah. La quwata illa billah. Aku ni lemah. Bahkan aku tidak merasa punya kemampuan untuk dapat ini kalau bukan karena kehendak Allah. Jadi aku tak layak dapat pujian kamu tu. Begitulah. Kalau kamu kagum, kagumlah kepada Allah yang luar biasa ya Islam. Itu orang yang sudah paham betul insya Allah dan masya Allah. Tapi ada orang Islam sendiri yang tak paham. Dahlah tak paham, tak mau paham. Dipuji pula, puji orang kadang-kadang, ya jawabnya sopan juga lah kali. Tak apalah sikit aja, ini sikit aja. Oh, kawan kita tu lagi hebat. Itu agak berlapik sikit lah. Tapi belum betul. Dipuji lagi, mungkin agak jujur sikit. Ya, yalah memang layak. Memang saya layak dapat ini, berhak-berhak. Memang lama saya berpenat-penat. Bertahun-tahun, bahkan ini kira lambat. Sepatutnya tahun lepas saya dah berjalan. Nah, itu jujur sikit, tapi lagi tak betul. Lebih jujur tapi lagi konyol. Dia jujur tapi konyol. Dipuji-puji bilang, tahu tak apa. Sedih, saya betul sebagai orang Muslim yang punya iman, sedih orang Islam bercakap itu. Maksud kenapa begitu konyol sekali dalam agama? Tahu tak apa? Ya Allah, ya Tuhan. Bahaya itu yang sangat bahaya. Di sikit pun tidak ada saran berdua, jangan harap. Saran pertama lagi. Karena merasa itu hak dia, ini dia itu. Dan orang macam itu merasa memiliki segalanya, berhak. Nanti bila Allah tarik tiba-tiba, terduduk tuh. Dahlah ditarik, Allah tarik awal di dunia, dia terduduk, dosa lagi. Masa Allah bagi, dia berdosa karena ujub. Masa Allah tarik balik, yang jadi milik Allah, dia berdosa karena mengeluh. So hidup hanya menambah dosa, 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 dosa. Katalah sebelum sebab bertaubat, tiba-tiba malakul maut depan rumah. Sangat mengerikan. Karena kesilapan yang nampaknya remeh, tapi sangat-sangat basic. Paham ya? Itu yang kedua. Jangan memastikan. Apa tadi yang kedua? Pastikan dirinya melakukan perbuatan masyarakat kecuali dengan. Dan yang terakhir, yang ketiga, syarat ketiga untuk mencapai makom ubudiyah hamba, yakni sentiasa berbuat sesuatu atau meninggalkannya sesuai dengan ketetapannya. Sentiasa memastikan sentiasa berbuat sesuatu atau meninggalkannya sesuatu sesuai dengan ketetapannya. N-nya besar ya. Dalam bahasa agama sepeda ya, namanya muwafaqah namanya. Muwafaqah. Jadi menjadi kehidupan seiring sejalan dengan kehendak Allah. Allah suruh duduk, dia duduk. Allah suruh berdiri, dia berdiri. Walaupun dia ingin tetap duduk, tapi karena Allah suruh berdiri, berdiri. Allah suruh jalan, dia jalan. Walaupun sebenarnya dia malas jalan. Allah kata, jangan cakap, dia pun diam. Walaupun mulut rasanya kata nak cakap. Jadi apa yang dia buat, atau apa yang dia tinggalkan,
selari sesuai dengan ketetapan Allah. Itu namanya muwafaqah. Itu syarat ketiga. Tapi kalau yang dia buat atau yang dia tinggalkan tidak selari dengan ketetapan Allah, ya itu bukan hamba Allah, bukan ubudiyah. Allah suruh dia tinggal, Allah larang dia langgar. Allah. Allah suruh cakap dia diam, Allah suruh diam dia cakap. Semuanya hanya ada tiga. Ini yang disampaikan oleh cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan putra Nabi, bukan cucu. Cicit Ali Zainal Abidin, anak kepada Imam Hussein. Kan Hussein bin Ali, Hussein bin Fatimah kan. Ini anaknya, jadi cicit lah. Itu tiga syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan makom ubudiyah. Dan Allah dan Nabi beritahu, suatu saat pasti ada umat Islam, dia bukan sekadar muslim, tapi juga sudah mencapai makom ubudiyah. Dan itulah nanti yang Allah izinkan, beri kekuatan sehingga dapat membumi hanguskan. Apa bahasa Melayu? Membumi hanguskan. Membumi hanguskan itu mana betul-betul mengground zerokan. Membinasakan Yahudi hingga ke akar rumput dia. Sehingga tidak ada lagi budak Yahudi yang hidup. Atau ada seekor dua Yahudi yang menyorok pun akan bunuhnya. Siapa orang-orang yang Allah berikan keistimewaan? Mereka yang mendapat gelaran Muslim dan sudah mencapai makom ubudiyah. Tidak kenal bangsa, tidak kenal warna kulit, bahasa, tak kira. Yang penting dua syarat. Jadi saya katakan, kalaulah apa yang berlaku hari ini, sikap bermaharaja Zionis terhadap orang Islam, itu saya yakin belum apa yang disiapkan oleh Nabi dalam hadis ini. Belum. Karena itu masih boleh dalam skala yang kecil. Ya. Ini skala yang besar nih. Melibatkan seluruh orang Muslim dan ada muqatalah. Saling. Bukan hanya yang satu menyerang, yang satu kena serang. Ini sudah. Betul perang Ustaz. Ya. Betul perang. Ya. Perang Yahudi. Semua. Dan ini yang sekarang kabar gembira bagi kita. Pertama, kenapa ya kabar gembira bagi kita? Karena Nabi memberitahu kita pada hari itu orang Islam memperoleh kemenangan. Dan riwayat hidup Yahudi sudah tamat. Sudah sadaqallahul adzim. So, nasib akhir kehidupan Yahudi sini binasa, tapi dibinasakan dalam keadaan yang sangat-sangat sengsara. Kalau dalam bahasa agama, kematian mereka nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Masa hidup luar biasa. Fir'aun itu umat Tuhan, gagahnya luar biasa, tapi matinya tengok. Ya cungak-cungak dilakukan. Mengaku dirinya Tuhan, tapi rupanya tak ada renang. Ini Tuhan apa? Masa tu Imam Mahdi semua Nabi Isa. Nah itu sedekat itu. Nah itu kaitannya ke sana. Dekat. Tapi istilah saya ulangi, kalau kita bicara tentang akhir zaman, bila kita kata dekat, itu jangan diartikan setahun dua, gitu kan. Karena istilah dekat itu kan bagi kita tak sama dengan dekat dalam bahasa agama. Oke, kiamat menurut Allah dalam Al-Quran itu sudah dekat atau masih Dekat. menurut Quran? Berlakunya kiamat itu sudah hampir atau masih lama lagi? Ikut Al-Quran. Hampir, dekat, atau masih lama dan masih jauh? Ikut Al-Quran ya, bukan ikut akal kita. Ya, betul? Betul dekat ya. Hampir. Nabi kata dekat. Di dalam Al-Quran ya mas kalian,
Kalau jamaah belum, supaya kita lebih bertanggung jawab dalam berpendapat, karena saya katakan jawaban iya atau tidak itu senang, dekat aja itu mudah. Tapi dalam agama kita dipertanyakan, awak kata dekat itu apa dalilnya? Awak kata jauh itu mana ayatnya? Nah itu baru namanya ngopi itu begitu. Kalau kita, dekat, dalilnya apa? Tak tahu, itu baru ngomong. Iya. Dan banyak orang belajar baru ngomong, belum pi. Menurut awak menurut dekat, apa dalilnya? Ya dekat lah, orang kata dekat, itu ngomong. Apa itu dekat? Apa tidak? Jadi sudah hampir dalam Quran ada dua paling tidak. Pertama dalam surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 62. Coba lihat. 63, sorry. Surah 33, ayat 63. Kemana ayatnya? 63. 3363. Yas'alukan nasu anisa'ah. Manusia, ramai manusia bertanya pada engkau, wahai Muhammad, anisa'ah, tentang kiamat. Mereka tanya, lama kiamat. Soal Nabi cerita kiamat. Jadi ada orang, kiamat, bila kiamat. Kul, katakanlah Muhammad, jawablah. Innama ilmuha indallah. Apa itu? Hanya saja ilmu tentang kiamat, yang tentang bila berlakunya itu indallahi. Di sisi Allah, maknanya Allah sahaja yang tahu. Nabi pun tak tahu. Jangan kita, Nabi pun tak tahu. Karena tentang bila kiamat itu Allah saja. Tapi Allah memberitahu kita, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Apa itu? Dan apakah yang telah memberitahu engkau, maknanya banyak ayat-ayat tanda-tanda yang boleh memberi tahu kepada engkau, menunjukkan kepada engkau la'alla sa'ata qariban. Takun qariban. Apa maksudnya? La'alla sa'ata takun qariban. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah, ini yang kata Allah, bukan Nabi. Ayat kedua, yang kiamat itu sudah hampir menurut Al-Quran, yakni, satu kan dua sekali, hanya dua ayat, surah 42, surah Asy-Syura, surah 42, ayat 17. Asy-Syura 42, ayat 17. Lebih kurang macam tadi bunyi ayat. Nampak? 42, 17. Asy-Syura. Allahul ladzi anzala kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah zat yang telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran, dan Allah juga yang menurunkan al-mizan. Mizan itu keadilan. Di sini apa namanya? Majas mursal nih. Nah ini dia. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Apa itu? Dan apakah tidak? Wa ma yudrika macam tadi lah. Apakah yang memberitahu engkau? Maksudnya kalau kita ubah terjemahnya, banyak tanda-tanda, alamat-alamat, isyarat-isyarat yang memberitahu kedua pada engkau. La'alla sa'ata qarib. Boleh jadi kiamat itu udah hampir. Jadi Allah kata kiamat hampir. Oke, hampir. Tapi bila Allah kata hampir, jangan kemudian kita tetapkan agaknya 100 tahun lagi. Tidak. Karena hampir menurut Allah tidak sama dengan hampir menurut kita. Sana bisa itu contoh. Pribadi aku bisa itu contoh ya. 50 tahun lagi kiamat. Ada 50 tahun lagi itu lama atau sekejap bagi kita. Untuk kita. Ada lama. 50 tahun lagi. Kira lama ataupun sekejap? Lama kan? Wah, lama karena kita sempat 50 kali lahir. Pertanyaan, kenapa 50 tahun itu lama bagi kita?
Ya, karena dinisbahkan dengan umur kita ya hanya 70 tahun. Inilah namanya kenisbian waktu. Relativity masa itu di sini. Nisbiatul waqt. Quran sudah cerita. 309 tahun hanya dirasain sehari atau hari bagi Ashabul Kahfi. Bayangkan. Dia tidur, dia hanya merasakan tidurnya selama setengah Hari. wahai yang jaga, awak sudah 3 abad nih. Cuman masa pendek atau yang tak sama udah. Ya karena masalah relatif. Pendek bagi A tapi panjang bagi B. Itu sama-sama kita hidup yang jaga dengan yang tidur. Itu pun masanya tak sama. Masa kita dengan masa jin lah kita sama. Bagi kita 50 tahun sudah tua. Bagi jin 50 tahun mungkin baru masih tuyul. Mana masih benarkan orang tuanya tak pakai baju. Padahal kan baru balik. Apa di dalam Quran tengok. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun bagi kamu. 1 hari bagi kamu sama dengan 50.000 tahun bagi malaikat. Dan sehari jangan diartikan 24 jam. Ini satuan waktu, 1 unit. Oke lah kalau hari situ mana satuan unit terkecil apa ini? Apanya satuan unit masa yang paling pendek menurut kita? Unit masa. Saat kan? Second kan? Jadi kalau yaum itu mana second? Sesaat bagi kamu sama dengan 50.000. Sesaat bagi malaikat itu sama dengan 50.000 tahun. Sesaat 50.000 tahun. Jadi kalau malaikat kata kiamat akan berlaku 50.000 tahun lagi, kata malaikat. Kiamat akan berlaku sesaat lagi. Mana bagi kita masih 50.000 tahun lama. Masa relatif. Jadi bila hadis kata sudah dekat, Quran kata dekat, jangan kita pahami dekat itu menurut ukuran kita. Ya pasti salah lah. Pasti salah. Mungkin masih jutaan tahun lagi. Apalagi kalau tengok teori fisik, astronomi, matahari kita itu berdasarkan kajian terkini, matahari kita ini yang boleh kata sumber kehidupan ini akan tetap memancarkan sinarnya dan berfungsi boleh memberikan kehidupan kepada makhluk yang ada dalam susunan solar systemnya. Matahari masih mampu membakar dirinya, kan? Jadi sehingga mengeluarkan tenaga. Bijakan matahari masih ada jangka masa 5 bilion tahun lagi. 5 bilion. Itu kajian astronomi. Menurut kita 5 bilion lama karena umur kita hanya 70. Coba berapa kali raya kita kalau ini. Tapi apa artinya 5 bilion bagi Allah, bagi malaikat? Sesaat. Sebab itu orang yang meramalkan, yang meramalkan, oh kiamat akan berlaku ini, nah bisa keluar nanti tahun sekian, mana itu sangat paling konyol. Ya, betul. Teori paling konyol karena tidak memahami relativity masa. Dia ingat kalau Allah kata 1000 tahun, 1000 tahun betul. Menurut kita, 1000 tahun bagi kita tak sama dengan 1000 tahun bagi malaikat, tak sama dengan 1000 tahun bagi jin. 1 tahun di bumi tak sama dengan 1 tahun di mari. Kita tak tahu, Ustaz. Nah, sebab itulah Allah tak suruh kita memikirkannya tentang bilanya. Hanya Allah kata dekat. Dan dalam bahasa Arab, kullu atin qarib. Itu kaidah Arab. Tiap-tiap perkara yang akan datang itu sudah dekat. Sementara perkara yang dah berlalu itu jauh. Karena benda yang berlalu itu makin menjauh, kita makin menjauhkan dari dia. Sementara perkara yang akan datang kita makin dekat. Itulah cara pikir yang paling betul. Kita pergi dari PKL nak ke JB, bawa kereta. Mana kita semakin jauh dari JB, JB apa KL di belakang. JB walaupun masih 200 km, sampai. Jadi jangan kita, JB jauh, KL dekat. Kita menjauhkan. Benda yang kita tinggalkan itu jauh. Itu semalam, itu jauh bagi kita.
Karena hari Selasa semalam tidak akan kembali di kiamat. Betul ya? Sebab Selasa depan bukan Selasa yang semalam. Dan bukan Selasa yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi tentang janji Allah ini bila kita tidak perlu, yang pasti ini kaitannya kali ini yakni dengan turunnya Mahdi, Nabi Isa, gitu loh. Tentang masa bila tak perlu pikirkan. Tapi benda itu pasti atau tidak, jawabannya pasti. Itu saja. Itu saja. Itu aja kita patut. Jadi ini kabar baik, memberi harapan kepada Muslim. Ini akan memberikan harapan baik namanya tafa'ul. Sehingga orang Muslim mampu bersikap optimistik. Bisa jadi optimis. Dan sekaligus ini berita buruk bagi Yahudi yang sekarang nampaknya tidak ada kuasa yang menyekatnya. Karena suatu hari bangsa mereka, kalaupun bukan Yahudi hari ini, mana Yahudi yang seterusnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini yang sekalian ya, dalam kaidah Arab pada Al-Quran. Orang yang membenarkan kesalahan maksiat, walaupun maksiat itu dilakukan oleh orang lain, oleh generasi dahulu katakanlah, maka orang itu dianggap juga berdosa, sama dosanya. Katalah yang melakukan maksiat itu generasi dahulu, tapi generasi sekarang membenarkannya, kan? Maka dia dikira melakukan maksiat sama. Maksiat dilakukan oleh orang hari ini, kemudian anak cucu cicit suatu hari di tahun yang keberapa membenarkan maksiat yang dilakukan oleh Tuhan yang hari ini pun sama. Walaupun mereka bukan yang melakukannya. Itu Quran yang beritahu kita tuh. Mari kita tunjukkan ayat. Jadi jangan kita menganggap remeh membenarkan maksiat orang. Alah, saya mengiyakan yang dia tak salah, saya mengakui. Jangan dipikir yang berdosa hanya yang kuat. Termasuk yang apa namanya? Memulakan. Yang membenarkan, termasuk yang mengiyakan, yang membenarkan. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 87. Ini satu di antara ayatnya ya. Ayatnya bukan hanya satu. Hati-hati kita mengambil sikap. Kalau tengok orang melakukan maksiat dan jelas-jelas itu larangan Allah, jangan sekali-kali kita membenarkannya, merestuinya. Hanya karena orang yang melakukannya itu kawan kita. Jangan. Kita akan dosa sama, itu betul dosa basah itu. Oh, dosa basah. Basah kering. Dosa kering, dosa basah. Tak berpeluh-peluh tapi dapat dosa. Perhatikan ayat 87. Ayat agak panjang, walaupun ataina Musa kitaba wa qafaina min ba'dihi rusul. Demi sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab, yang Taurat. Dan kami ikut sertakan selepas Musa dengan rasul. Mana setelah Nabi Musa Allah utuskan banyak rasul. Betul ya? Jadi Musa bukan satu-satunya. Kemudian salah satu rasul yang Allah utus setelah Nabi Musa, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam keterangan-keterangan penjelasan yang jelas, dan kami kuatkan ia, beri kekuatan pada Isa dengan Ruh Kudus. Nah, ini dia. Ayat ini Allah tujukan kepada orang Yahudi yang Nasrani yang hidup pada zaman Nabi. Afa kullama ja'akum rasulun. Tengok. Maka adakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul
Dengan Ini ayat Allah tunjukkan pada Yahudi Nasrani pada zaman turun Quran. Wahai Yahudi Nasrani, apakah setiap kali datang pada kamu seorang Rasul? Dan pada masa itu Nabi Muhammad ada. Dan Rasul itu bima la tahwa anfusukum. Dengan membawa apa yang tidak disukai oleh diri kamu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi yang datang pada kamu itu, kamu tak suka. Yalah, dan Islam kan Yahudi Nasrani tak suka. Apakah hanya karena kamu tak suka kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul yang Allah utuskan, istakbartum, jadi sombong. kamu menyombongkan diri, farikon kepada satu golongan, kepada satu golongan Nabi sebagai Rasul kamu angkuh sikap sombong kepadanya. Kadzabtum, istabatu fafarikon, kamu sombong, fafarikon, maka pada satu golongan kadzabtum, kamu dustakan, wafarikon, dan kepada satu kumpulan Rasul tak turun, kamu bunuh. Coba perhati betul-betul. Ayat ini Allah turunkan kepada umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa? Allah sedang bercakap kepada Yahudi Nasrani, umat Nabi Musa dahulu, Nabi Isa dahulu. Nabi Musa. Ayat itu. Kalau ayat ini cerita dengan umat Nabi Musa, ilaklah mana ayat Quran itu turun pada orang dah mati. Coba logik sikit aja pikirnya, tak payah banyak-banyak, logik sikit. Kalau ayatnya Allah turunkan kepada umat Nabi Musa dah qalu. Jadi apa maknanya ayat ini? Umat Nabi Muhammad. Maka ayat ini turun pada Yahudi atau Nasrani. Kan cerita Nasrani yang hidup pada zaman turunnya Quran. Gitu maksudnya. Yahudi atau Nasrani yang hidup pada masa turunnya Quran ini. Jadi Allah kata mereka, hai Yahudi Nasrani sekarang ini yang hidup tadi, yang kamu dakwah ikut Musa, ikut Isa. Apakah setiap ada Rasul utusan aku datang kepada kamu dan membawa ajaran yang kamu tak suka, lalu kamu sombong? Sebagian kamu dustakan, sebagian Rasul pula kamu bunuh. Pertanyaan saya, berapa agak-agak jumlah Rasul yang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada zaman Nabi yang mereka telah bunuh? Logik sedikit. Coba ini ilmiah. Berapa jumlah Rasul Allah yang telah dibunuh oleh Yahudi dan Nasrani yang hidup pada zaman Nabi pada masa itu? Ada berapa? Ya. Ya. Tidak ada kan? Rasul pun hanya Muhammad dan mereka gagal membunuh kan? Betul tidak ada ya? Setuju? Tidak ada? Oke, kalau setuju sekarang tengok ayatnya. Sebagian Rasul kamu dustakan, sebagian kamu bunuh. Kamu nih siapa nih? Kamu. Ayatnya ini pada siapa tadi? Yahudi. Kamu ini kamu siapa nih? Yahudi Nasrani pada zaman Nabi atau Nabi Musa? Pada zaman turun Quran, lupa lagi kata. Tadi saya setuju. Kamu sini, kamu bunuh ini, kamu menuju kepada Yahudi, Nasrani yang hidup pada zaman Quran ini diturunkan. Sedangkan kita tahu tidak ada seorang pun Rasul yang telah dibunuh oleh Yahudi Nasrani pada masa turunnya Quran. Tapi kenapa Allah kata farikon taktulun? Taktulun itu fi'il mudhari itu. Kamu pula sebagai Rasul kamu bunuh. Nah, bingung tak bingung mengenai ayat seperti ini? Jangan tengok terjemahan ya. Untuk sementara jangan masuk laci kunci apa-apa. Jangan sekalian. Yahudi Nasrani katakanlah dia tak arti bahasa Arab. Tak arti sastra Arab.
Pasti mereka akan menafik. Muhammad, kau ni cakap apa? Pernahkah kami membunuh Nabi? Kami tak pernah. Tapi kenapa kamu kata kamu bunuh Nabi? Tengok. Cerita dulu. Pelik tak pelik? Nggak, ayat ni macam tak Relevant. relevan, tak sambung antara mukhatab dan mutakallim. Terkalah. Allah melalui nabinya kata Yahudi yang hidup pada zaman Nabi membunuh Nabi kan. Sedangkan hakikatnya mereka tidak pernah Membunuh. membunuh, jangankan ramai seorang tak pernah. Tapi korang kata Farikon tak turun. Tak turun itu kamu Yahudi. Inilah yang saya tadi. Yahudi pada zaman Nabi memang tak pernah bunuh Nabi dan kata betul. Yahudi. Tapi mereka, Yahudi yang hidup pada zaman ini, membenarkan perbuatan tok nenek moyang dahulu yang membunuh Nabi. Ada tak tok nenek moyang mereka membunuh Nabi? Ada. Nabi Zakaria dikerap, Nabi Yahya dibunuh, kan? Nabi Sulaiman difitnah. Dan mereka membenarkan, mengiyakan, mewajarkan. Memang patut. Nabi Yahya itu memang patut dibunuh. Nabi Zakaria memang patut dibunuh. Atau kita bunuh, ya. Tengok. Perbuatan mereka membenarkan maksiat yang dilakukan oleh tok nenek moyang. Itu dosanya sama dengan yang melakukan. Saya itu orang kata. Dosa dia orang ni sama. Ya sama. Dia kena membunuh karena membenarkan. Bila Sebab kalau tengoklah realiti dia, kalau kita yang menyusun Al-Quran, bunyinya pasti bukan begini. Apakah setiap kali datang pada mereka utusan yang membawa ajaran yang tidak disukai oleh mereka, lalu mereka sombong, sebagian mereka dustakan, sebagian nabi mereka bunuh. Pasti mesti mereka. Tapi kenapa sini tum. Paham? ya, Ada nampak di situ? nampak. Sebab dalam hal apa kita mesti merasa tahu lugawi. Rasa kebahasaannya kita mesti tangkap. Kalau kita dapat merasakan rasa bahasanya, memang susah. Dan Yahudi peliknya pula itu tak menafikan. Muhammad, kami cakap apa? Kamu kata kami bunuh Nabi, kami tak pernah. Itu nampak sangat Yahudi tak paham bahasa Arab. Mereka ini paham sastra Arab. Oh, maksudnya betul memang kami tak bunuh. Yang membunuh Nabi itu nenek moyang kami. Dan kami membenarkannya, kami menyokong. Kami menganggap perbuatan Tuhan itu mulia. Tengok, membenarkan maksiat hukumnya sama dengan pelaku maksiat. Sampai sekarang. Iya, berlaku demikian. Itu hati-hati kalau ada orang menyokong perbuatan yang dosa. Jangan, ya kita nafik. Jangan hanya karena kumpulan kita, kawan kita. Ya memang patut. Jangan. Salah tetap salah. Benar tetap benar. Itu namanya adil. Sebab kita ini akhir zaman ini memang tidak mudah. Kita sudah kehilangan tanda aras. Kayu pengukur. Benchmarknya kita sudah hilang. Kita tak pernah di Barometer kita sudah. macam tu, Ustaz. Ya kan sudah. Ini kan sudah. Ya, dah. Ya kan sudah paham. Iya. Itu jangan. Ini tengok. Jarak antara Yahudi yang hidup pada zaman Nabi, jarak masa, dengan Yahudi itu nenek moyang mereka yang membunuh Nabi Zakaria, ribuan tahun. Itu hati-hati. Hati-hati. Tapi diorang ni semua memang tak percaya siapa Nabi pun kan. Ya iya, kebanyakan. Siapa pun dia. Kebanyakan. Sebab ada juga yang akhirnya menerima ajaran Nabi kan. Agak-agak di akhir nanti ada tak orang yang masa di dunia meluk agama Yahudi? Yahudi lah, yang kemudian di akhirat masuk surga. Ada tidak? Ada tak nanti di akhirat orang Nasrani yang di dunia beragama Nasrani masuk surga? Setiap nabi itu ada umatnya masuk surga. Walaupun jumlahnya mungkin minority gitu. Umat Nabi Musa ada masuk surga. Bahkan umat Nabi Nuh pun ada. Iya. Umat Nabi Nuh pun ada. Walaupun mungkin jumlahnya sekitar. Yang paling ramai umat Nabi Muhammad, itu betul.
Tapi umat-umat Nabi yang lain, hatta umat Nabi Lut yang dihancur itu pun ada yang masuk surga. Ya, yang ikut Nabi Lut kan ramai, walaupun jumlahnya minoriti. Sebab masuk surga atau tidak bukan karena namanya. Dalam Quran kata, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ketahuilah orang yang masuk dari orang yang benar-benar telah menyerahkan dirinya, wasrahkan diri kepada Allah semata-mata dalam keadaan dia beriman. Surga tak kira bangsa mana hidupnya zaman kita. Asal masa hidupnya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan ia beriman. Dalam bahasa agama, ia telah menerjemahkan iya karena wa ya karena sain dalam kehidupan sehari-hari. Masuk surga. Tak kira hidup pada zaman mana ya, ini bahaya. Dan ini untuk paduan kita hari ini memang sangat penting. Sekarang kadang berkuak-kuak itu pasal itu, bukan ikut kebenaran. Orang sekarang bukan mencari kebenaran dengan mencari kemenangan semangatnya. Siapa benar atau tidak itu tanda arasnya siapa yang mengatakannya. Kalau yang kata yang buat itu orang yang ia sukai, betul. Kalau yang kata yang buat itu orang yang dia tak suka, salah. Itu bahaya, sangat bahaya. Dan kita bertanggung jawab nafsi-nafsi di akhirat ya. Hati-hati. Ini ayat ini penting sekali. Allah kata, kamu sombong, kamu dustakan nabiku, kamu bunuh. Yang pelihnya Yahudi, karena Yahudi orang Arab ini paham bahasa Arab. Kalau mereka tak paham bahasa Arab, pasti mereka menafikan. Muhammad, kamu jangan cakap, jangan sembarang cakap, jangan asal tuduh. Mana kami yang pernah bunuh Nabi? Quran katakan kamu bunuh Nabi. Dan Yahudi pada zaman Nabi tak pernah bunuh Nabi. Tapi kenapa mereka tak nafikan? Oh, rupanya mereka paham sastra Al-Quran. Ya, jadi Yahudi pun paham bahasa Al-Quran. Sebab itu tak nafikan. Oh, rupa-rupanya walaupun kami tak membunuh Nabi secara fisikal, kami membenarkan perbuatan tok nenek moyang kami. Jenayah mereka itu kami bersih. Memang patut dibunuh. Berarti itu dosanya sama. Yang dibilang. Jadi ini panduan yang bisa sangat-sangat luar biasa lah bagi kita seorang Muslim. Apalagi hari ini yang tidak mudah lah untuk istiqomah dalam ini. Jangan, tidak boleh kita ikut arus ya. Ya, kita mesti tetap istiqomah pada jalan yang Allah paham. Ya, itu dia. Tidak melihat, tidak mengakui apa yang terjadi sebagai milik kita. Jangan memastikan diri kita buat suatu akan datang kecuali niat izinnya. Sentiasa memastikan apa yang kita buat, apa yang kita tinggal sesuai dengan ketepatannya. Sudah. Walaupun mungkin kita seorang diri, walaupun mungkin menyalahi majority orang, tapi bila yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah maukan, ya sudah, seorang diri pun kita jalan. Walaupun orang lain mungkin berbeza. Itu panduan yang paling benar. Sehingga kata Nabi, akhir zaman nanti, orang yang pegang pada iman dan Islam, Nabi umpamakan macam memegang bara api. Sahih hadis ini. Keren kata api. Nak lepaskan sayang. Karena bara api itu ya api kan, apalagi di tengah musim sejuk. Kalau dibuang nanti mati beku. Nah, terus pegang, terbakar. Nah, itulah gambaran misalan orang yang istiqomah dalam agama Islam akhir zaman. Nak lepaskan Islam, neraka. Nak betul-betul ikut Islam, susahnya lah. Macam keseorangan orang. Sehingga Nabi kata, tetaplah kamu. Teguhkan diri kamu. Walaupun kamu terpaksa mengasingkan diri, duduk di bawah pokok dan makan menggigit akar kayu itu. Mana kita bergantung hidup hanya dengan menggigit akar kayu hingga mati. Mana Nabi menunjukkan satu keadaan yang sangat-sangat
kritikal. Jadi mati karena kebururan karena hanya menggigit kayu. akar kayu karena berpegang pada agama itu jauh lebih mulia daripada hidup Kita senang. kira bunuh diri lah Ustaz. Itu maksudnya. Dan itu misalan yang digambarkan akhir zaman. Sangat-sangat mencatat. Lainlah kalau orang ikut arus, ada pendirian ikut arus kan. Ya, jadi. Apalagi sekarang kan ada istilah, ada budaya tanpa disadari. Ini pernah saya bincangkan tapi di kelas lain. Akhir zaman ini ada budaya, ada kecenderungan, yakni normalisasi maksiat, normalisasi dosa. Maksudnya orang buat dosa, tak ada masalah. Dah biasa, dah normal kan. Sehingga kalau buat dosa pun tak merasa itu bahaya sendiri. Kalau kita hidup dalam pemikiran itu sangat bahaya. Susah sekali nak kembali. Dipanggil normalisasi maksiat. Normal. Dan itu era sekarang. Tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga orang Islam pun kehilangan pegangan. Betul kata Nabi. Hati-hati. Walhal orang yang dipilih oleh Allah, wali-waliullah ibaratnya, diberi kekuatan hebat. Pertama mesti Muslim, kedua telah layak dipanggil Abdullah. Nanti saya tunjukkan bukti-bukti seseorang tanda-tanda yang seorang itu telah diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-Nya. Bila Allah nak bagi sesuatu yang luar biasa kepada manusia, pasti orang itu telah diiktiraf terlebih dahulu oleh Allah sebagai Abdullah. Mana makom yang paling tinggi itu? Itu paling tinggi itu. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Karena coba kalau 3 itu sudah diamalkan dalam hidup, 3 syarat ini. Itu macam mana kayaknya orangnya? Dan orangnya boleh jadi orang kampung, orang bandar, boleh jadi menteri, boleh jadi peniaga, boleh duduk di rumah banglo, boleh duduk di Sting Garden. Yang penting 3 syarat itu. Dia tidak melihat luar. Kan? Peniaga boleh, orang kaya boleh punya sifat 3 tadi. Orang miskin pun boleh, orang kampung boleh. Jadi bagaimana adilnya Allah membuka peluang untuk mendapat makom yang tertinggi. Diberikan kepada semua hambanya. Mau kaya, mau miskin, mau di bandar, mau di kota, mau pemimpin. Syaratnya 3. Jadi sebenarnya tidak boleh dilepaskan. Karena ini terbuka bagi semua orang ya. 3 ini kan terbuka kan. Kalau untuk jadi Perdana Menteri terbuka untuk semua orang atau orang tertentu? Ya, terbuka. Tapi peluang agaknya kursi Perdana Menteri hanya 1. Yang nak 32 juta. Dan yang dapat 1. Peluangnya kecil. Kenapa berebut sampai mati-matian? Kenapa yang Allah berikan peluang yang terbuka seluasnya dan semua boleh berjaya? Siapa yang berusaha berebut surga, insya Allah semuanya didapat. Iya. Tapi siapa yang berebut dunia, mungkin yang dapatnya 1-2, yang lain kemudian. Tapi manusia ini pelik, menghabiskan tenaga untuk berebut sesuatu yang kemungkinan besar tak dapat. Kenapa tidak berebut sesuatu yang Allah beri jaminan dapat? Jadi orang berebut surga itu untung. Karena syaratnya hanya ini, tidak perlu kaya, tidak perlu duduk di bandar, tak perlu ada kuasa. Hebat ya, Islam yang sangat hebat. Pengajaran sangat-sangat hebat dan adil. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak double standard lah. Karena Allah meletakkan syarat itu boleh dipenuhi oleh semua hambanya. Tapi kalau untuk jadi menteri, wakil rakyat kan syaratnya tak semua orang mampu. Untuk jadi wakil rakyat tak semua orang mampu di syaratnya. Bahkan ada yang kata
Untuk jadi wakil parlimen pun paling tidak habis 1 juta. Mana mau habis 1 juta? Sedangkan nanti 5 tahun jadi ahli parlimen, gajinya kan turun tak sampai 1 juta. Lalu mungkinkah orang anggap membelanjakan duitnya 1 juta, sementara nanti sudah jadi parlimen selama 5 tahun, campur-campur gajinya tak sampai 1 juta? Tak mungkin kan? Ya. Tapi kenapa orang berebut? Lalu dari mana 1 juta itu? Dari situ pun sebenarnya, ya Allah, ya Tuhanku, susahnya hidup. Itu paling tidak karena untuk satu seat paling 1 juta kosnya. Menang atau kalah. Kalau menang nanti boleh dapat return. Tapi kalau kalah, sadaqallahul azim. Susah, memang menakutkan. Ya bukan kotor, ya kita aja yang patutnya manusia yang wajib membersihkannya. Sebab yang mengotori pun manusia juga kan. Sehingga ada orang kata, politik bukan kotor. Politik itu neutral. Kotor atau bersih bergantung pada politikusnya. Bukan politisan, politikus. Oke ya, itu aja. Jadi banyak panduan misalnya ayat-ayat yang saya berikan. Walaupun kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi. Saya ulangi, ini harapan bagi kita umat Islam, berita baik dan berita buruk ngeri bagi Yahudi. Karena Nabi beritahu bagaimana kesudahan nasib orang Islam, nasib Baitul Maqdis. Dalam Al-Quran sudah dijadikan nanti kalian akan bebas menguasai Masjid Al-Aqsa, sholat di sana khusyuk tanpa gangguan. Suatu saat sekarang boleh, tapi kan banyak gangguan. Dijaga oleh mereka kan susah. Tak ada, Ustaz. Nak sholat lama pun tak berani. Silap sikit gaduh. Dia tunggu kat bawah tu. Dan macam mana? Kita nak pergi masjid, kita di Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam.